Tema firman Tuhan di pagi hari ini sebuah pertanyaan yang mungkin kita berpikir kenapa ditanyakan. Apakah ini sesuatu hal yang kita tidak tahu? Apa itu Natal? Apa itu Natal? Kenapa pertanyaan ini perlu ditanyakan? Karena saya percaya bahwa kita perlu kembali mengingat apa itu Natal. Sebelum kita beribadah, bahkan mungkin merayakan Natal dimanapun, baik di gereja, mungkin juga di kehidupan kita sosial, di lingkungan, atau di dalam perkumpulan-perkumpulan yang ada, yang kita ikuti. Pasti ada yang disebut sebagai ibadah dan perayaan Natal kita lakukan. Kita ikuti. Bahkan mungkin kita adalah orang-orang yang terpilih menjadi panitia Natal. Tapi Natal itu apa? Memasuki bulan Desember, saya memasukinya dengan perasaan yang campur aduk. Bulan Desember selalu menjadi bulan yang penuh dengan sukacita. Ketika kita mulai mendengar lagu-lagu Natal diputar, kita mulai menyanyikan lagu-lagu Natal, ada sukacita tersendiri. Ada rasa senang, bahagia. Natal sudah tiba. Tapi di saat yang sama, saya juga merasakan satu ketidaksukacitaan, rasa sedih, dan juga khawatir. Karena kalau kita berbicara Natal di zaman ini, kita berbicara bukan yang terutama dan utama tentang kelahiran Tuhan Yesus, tapi yang kita lihat, yang kita dengar, yang terutama dan utama adalah hal-hal yang tidak kita lihat dan kita baca di dalam Alkitab. Hal-hal seperti pohon Natal, hal-hal seperti kita harus membuat gereja menjadi lebih indah, menghias gereja. Kemudian hal-hal seperti kita harus sudah mempersiapkan acara-acara demi acara. Bahkan tidak jarang orang berpesta, menyiapkan pesta untuk Natal. Kalau di bagian negara seperti Eropa sana, mereka tengah mempersiapkan yang namanya Thanksgiving Night, atau malam ucapan syukur. Dan malam ucapan syukur itu bukan mengucap syukur atas Tuhan, tapi lebih berfokus kepada kita berpesta. Kita merayakan dengan sukacita dan pesta. Natal. Ketika disebutkan Natal, yang orang tunggu-tunggu adalah Sinterklas. Di mana kita bersukacita menggunakan topi Sinterklas, kemudian membagi-bagi hadiah. Dan tidak jarang anak-anak juga menunggu hadiah. Inilah Natal di zaman ini, yang sangat-sangat ironis. Kita seharusnya tidak bangga dengan Natal seperti ini. Kita seharusnya tidak senang dengan Natal seperti ini. Karena Natal seperti ini membawa kita jauh daripada Tuhan. Terbukti, beberapa hari yang lalu saya sedikit iseng, saya pergi ke Instagram, saya punya Instagram, kemudian saya membuat story, dan kemudian saya membuat sebuah pertanyaan di sana, kuis. Pertanyaannya seperti ini. Natal. Ketika mendengar Natal, apa yang pertama kali terpikir dalam pikiranmu? Secara cepat, gak perlu pikirkan. Langsung ketika kamu dengar Natal, apa yang terlintas dalam pikiranmu? Saya berikan 4 jawaban untuk dipilih. Yang pertama, pohon Natal dan pernak-perniknya.
Kedua, Sinterklas dan kado-kadonya. Ketiga, perayaan yang meriah dan pesta. Keempat, ibadah tanpa semuanya ini. Sebagian menjawab ibadah. Orang-orang yang menjawab itu saya beberapa kenal. Dan saya tanya kepada mereka, kamu yakin? Salah satu di antara mereka justru mengatakan, sorry, saya salah pencet. Dia mau pencet sebenarnya yang C. Pesta. Sebuah kemeriahan. Ketika Natal tiba, yang terbersit dalam pikirannya langsung adalah kemeriahan. Sebuah suasana yang meriah. Namun tidak sedikit yang menjawab pohon Natal. Pohon Natal dan pernak-perniknya. Lalu saya tanya, kenapa pohon Natal dan pernak-pernik? Jawabannya adalah karena itulah yang kita lihat pertama kali ketika Natal. Natal identik dengan pohon Natal. Jadi kalau kita berpikir atau berbicara tentang Natal, hal pertama yang muncul dalam pikiran kita adalah pohon Natal. Bagaimana pohon Natal akan dibangun, kemudian pernak-perniknya disusun, kemudian diberikan lampu-lampunya. Itu harus ada. Bahkan ketika saya tanyakan kepada seseorang bagaimana kalau tidak ada, dia katakan tidak lengkap. Sangat ironis, saudara-saudara. Kalau Natal kita jadikan satu momen di mana kita lebih berpikir tentang semuanya ini. Dan ini memang adalah pekerjaan iblis. Pekerjaan iblis. Di dalam masing-masing ibadah dan perayaan kekristenan, iblis selalu bekerja. Di dalam kita merayakan atau mengingat tentang kematian Tuhan Yesus, contohnya Paskah, iblis bekerja dengan mengganti kita mengingat tentang Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dengan telur Paskah. Ketika Paskah, apa yang diingat oleh anak-anak? Telur Paskah. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, cerita lama. Yang paling penting adanya telur Paskah. Dan Natal juga sama. Ketika Natal tiba, iblis menggunakan pohon Natal, hiasan-hiasan yang hijau-hijau, Sinterklas dengan warna merahnya, dengan kado-kadonya. Ini sudah menjadi asetnya iblis untuk dikeluarkan pada waktu tertentu supaya kita tidak lagi berfokus kepada Tuhan. Bahkan di kebanyakan atau banyak gereja, setidaknya yang saya pernah ikuti ibadah-ibadah Natal, firman Tuhan, cerita tentang Natal adalah hal yang seperti pelengkap bagi ibadah Natal. Dalam ibadah Natal apa yang dilakukan? Semuanya dilakukan. Semuanya bergerak, semuanya mempersiapkan dengan baik. Lalu apa yang dipersiapkan? Mempersiapkan presentasi, bukan hanya presentasi, sekarang disebut sebagai penampilan. Bagaimana kita menampilkan sesuatu di hadapan orang, baik itu pujian, baik itu drama, semua ini dipersiapkan. Kalau kita persiapkan hiasannya, pohon Natalnya, gereja dihias seindah mungkin. Kemudian apalagi yang dipersiapkan? Persiapkan kata-kata, karena kalau ada gereja-gereja yang bahkan ada kata sambutan dari ketua panitia, ada kata sambutan dari wakil ketua panitia, ada kata sambutan dari ini, kata sambutan dari itu. Itu gereja saya dulu. Kita ibadah Natal capek mendengar orang memberikan kata sambutan. Kemudian apalagi yang dipersiapkan? Lucky draw. Oh, sangat menarik, lucky draw. Dalam ibadah kamu, tata ibadah akan ada nomornya. Oke, yang akan nanti setelah ibadah kamu disebutkan nomornya, kamu akan mendapatkan hadiah. Dan ada gereja yang bahkan memberikan proposal kemana-mana hanya untuk hadiah-hadiah ini. Dan semakin besar hadiahnya, semakin menarik.
Ada yang bahkan menyumbangkan televisi, kipas angin, supaya orang datang dan ikut lucky draw. Lalu mana firman Tuhan? Saya pernah mengikuti satu ibadah Natal dan firman Tuhannya hanya 10 menit. Firman Tuhannya diburu cepat-cepat karena masih banyak lagi acara. Itulah Natal. Lalu kenapa kita merayakan Natal? Kenapa umat manusia harus merayakan Natal? Kenapa kita orang Kristen harus merayakan Natal? Kalau ini yang kita rayakan, Natal tidak perlu dirayakan. Karena tidak penting. Siapa sebenarnya yang lahir? Kenapa dia lahir? Dan kenapa kita harus ingat akan kelahirannya? Natal adalah waktu di mana kita mengingat kembali. Karena sudah terjadi. Mengingat kembali akan kelahiran Tuhan Yesus. Dan ini harus dimaknai dengan betul-betul. Supaya ibadah kita, acara yang kita ikuti itu tidak sia-sia. Banyak orang merayakan Natal lalu kemudian mati di dalam dosa. Kenapa? Karena dia tidak menemukan juru selamat di dalam Natal. Dia tidak mengingat, dia tidak tahu siapa yang lahir. Yang dia tahu adalah pohon Natal. Anak-anak ketika ditanya Natal, mereka tidak tahu Tuhan Yesus lahir. Yang mereka tahu adalah pohon Natal. Ini bahaya. Kita tidak boleh seperti ini. Firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita siapa yang lahir. Mari kita lihat. Dan kita coba bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh gereja zaman ini. Di sini dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Nah, kenapa di sini Nabi Yesaya berbicara menggunakan kata sebab? Nah, sebelum-sebelumnya dia berbicara tentang bagaimana kita bisa mendapatkan sesuatu yang baik di dalam kondisi yang sedang dalam keadaan bobrok. Ini adalah Nabi Yesaya berbicara bernubuat tentang kelahiran Tuhan Yesus. Dalam kondisi orang Israel sedang berdosa. Orang Israel sedang hidup di dalam kegelapan. Tuhan ada. Tuhan memberikan kepada mereka firman-Nya. Tapi mereka tidak mau ikuti. Mereka hidup dalam dosa. Mereka menyembah berhala. Mereka menyembah Allah-Allah lain bukan Tuhan. Tapi Nabi Yesaya berkata, kalau kita melihat di ayat pertama, dikatakan di sana, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Bangsa ini, walaupun berjalan di dalam dosa, mereka akan melihat terang yang besar. Kita yang hidup di dalam kegelapan bisa masuk ke dalam terangnya Tuhan. Dan ini teraplikasi untuk kita yang hidup dalam dunia saat ini. Dunia saat ini sama seperti pada masa Nabi Yesaya. Hidup di dalam kegelapan. Hidup di dalam dosa. Manusia hidup di dalam dosa. Firman Tuhan katakan, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia lebih mencintai dosa, kegelapan daripada terang. Kita lebih cinta dosa daripada terang. Kalau disuruh memilih antara Tuhan atau materi atau uang, kita lebih cinta uang. Kalau disuruh memilih antara beribadah kepada Tuhan atau pergi berekreasi atau pergi untuk bersenang-senang, berkumpul dengan orang-orang yang kita suka, dengan sukacita bersama dengan kelompok, kita lebih suka semuanya ini. Kita tidak suka Tuhan. Kita hidup di dalam kegelapan. Tapi Tuhan begitu bermurah hati. Dia mau memberikan kita terangnya. Dia mau kita keluar dari kegelapan ini. Karena kegelapan ini menuju kepada maut. Bapak Ibu, kalau kita terus hidup dalam kegelapan, kita akan masuk ke dalam maut. Dan itu tidak ada jalan keluar. Itu adalah tempat di mana penyesalan adalah sesuatu hal yang tidak ada gunanya. Tapi Tuhan begitu bermurah hati. Dia mau keluarkan kita dari kegelapan ini. Dia mau masukkan kita ke dalam terangnya. Supaya kita layak untuk masuk surga. Ini masalahnya. Kenapa Natal harus ada? Apakah kita menyadari
betapa Natal itu adalah satu bagian dari segala kejadian yang pernah ada, yang sangat penting. Sangat penting. Karena tanpa Natal, kita tidak akan pernah bisa bertemu dengan Tuhan. Tidak akan pernah bisa. Kita semua akan mati di dalam api neraka kalau Natal itu tidak pernah ada. Sebab kita hidup dalam dosa dan Tuhan mau membawa kita ke dalam terangnya, maka dikatakan seorang anak telah lahir. Untuk siapa? Untuk kita. Makanya Tuhan mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, lahir ke dalam dunia untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini bukan karena kita. Bukan karena kita menemukan Tuhan. Bukan karena kita adalah orang-orang yang baik. Tapi Tuhan yang mau memberikan. Ingat, kita hidup di dalam dosa, di dalam kegelapan. Tuhan mau menyelamatkan kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Natal adalah momen di mana kita mengingat akan Tuhan Yesus yang lahir ke dalam dunia, yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Itulah Natal yang sesungguhnya, di mana kita mengingat akan Tuhan Yesus. Satu-satunya fokus utama kita dalam Natal adalah Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia untuk kita, agar kita diselamatkan. Dan yang lahir ini adalah seseorang yang begitu mulia dan begitu indah. Di sini dikatakan lambang pemerintahan ada di atas bahu. Yang lahir ini, walaupun dia bayi, bukan seperti yang digambarkan oleh orang-orang. Seorang bayi yang ada di pangkuan Maria, yang tidak berdaya. Tuhan Yesus yang lahir ini bukan bayi biasa. Kita tidak gambarkan dia sebagai kita, anak bayi yang sedang lahir ke dalam dunia dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ingat, dia ini adalah Tuhan. Dan dia dikatakan di sini adalah lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Artinya apa? Dia adalah raja di atas segala raja. Yang lahir ini adalah seorang raja, bukan anak biasa. Kita boleh merayakan ulang tahun kita dengan cara yang kita sukai karena kita ini manusia. Tapi ini yang lahir adalah raja. Raja. Coba kita pikirkan kembali. Kalau yang lahir ini raja, harusnya bagaimana kita menyambut dia? Bagaimana kita mengingat dan menyambut kelahiran seorang raja? Nah, kalau kita pernah menonton film-film kerajaan zaman dulu, saya dulu sering menonton film-film khususnya yang Tionghoa punya, kerajaan-kerajaan itu. Ketika yang lahir adalah pangeran. Yang lahir adalah calon pemangku tahta yang akan menggantikan ayahnya menjadi raja. Dia akan diperlakukan begitu khusus dari lahir. Dari lahir. Pakaiannya akan diberikan berbeda. Dia akan dipandang berbeda. Biasanya kan kalau kita nonton film kerajaan ini, raja itu mempunyai beberapa istri kan. Ada istri yang pertama itu biasanya disebut sebagai ratu. Kemudian dia mempunyai selir-selir kan. Istri-istri selain daripada ratu. Dan kalau yang lahir adalah anak dari selir, kita akan tahu perbedaannya antara anak yang lahir dari selir dengan anak yang lahir dari ratu. Sorry, bukan ratu, permaisuri. Ratu itu ibunya raja, permaisuri. Kenapa? Karena anak dari permaisuri adalah pewaris tahta.
Dan dia akan diperlakukan dengan begitu berbeda. Bahkan ketika mereka akan bertumbuh dewasa, anak-anak selir tadi harus menghormati dia. Karena dia nantinya akan menjadi raja. Begitulah dunia menghormati raja yang lahir, dan raja ini adalah manusia biasa. Tapi kita sedang berbicara tentang raja di atas segala raja. Bagaimana kita mengingat kelahirannya? Dan kita datang mengingat kelahiran raja di atas segala raja dan menggantikannya dengan semua hal ini. Menggantikannya dengan pohon Natal, menggantikannya dengan perhiasan-perhiasan untuk mengindahkan gedung gereja. Kita gantikan semuanya, dan kita gantikan kemuliaan raja ini dengan kemuliaan kita. Karena sebentar lagi Natal, kita mau menggunakan pakaian yang paling indah. Kita juga mau menampilkan sesuatu yang begitu luar biasa di hadapan semua orang. Kita menggantikan kemuliaan raja ini dengan kemuliaan kita sendiri. Saudara-saudara, yang lahir ini adalah raja di atas segala raja. Dan bukan hanya dia adalah raja. Kalau hanya sebutannya raja, mungkin kita bilang, ya dia raja menurut orang. Disebut raja, ya raja lah. Tapi di sini diberikan karakternya. Raja ini, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib. Penasihat ajaib adalah dua karakter yang berbeda. Penasihat dan ajaib. Saya lebih suka menerjemahkan ini dari bahasa aslinya sebagai dia disebut ajaib penasihat. Karena dia memang ajaib. Yang lahir ini bukan raja biasa. Raja yang tidak tahu apa yang dia lakukan. Ini adalah raja yang ajaib. Dan kata ajaib itu berbicara tentang dia bisa melakukan sesuatu yang di luar nalar manusia. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Itu maksudnya ajaib. Yang lahir ini disebut sebagai raja, dan bukan raja biasa. Dia adalah yang paling berkuasa. Dia bisa melakukan apa saja, bahkan yang tidak bisa kita pikirkan dia lakukan. Dia adalah sang pencipta langit dan bumi ini. Dialah Allah yang berkuasa untuk bahkan menghancurkan dunia ini pada akhirnya. Itu yang lahir. Yang lahir ini adalah sosok yang ajaib. Dan kemudian dia adalah seorang penasihat. Nah, kalau penasihat di sini berbicara tentang dia adalah Allah yang maha tahu. Dia bukan raja yang tidak tahu apa-apa, yang lemah, yang perlu orang untuk menasihati dia. Tidak, dia adalah raja yang bisa berdiri sendiri, dan apapun yang dia lakukan itu sangat bijaksana, penuh dengan hikmat. Tuhan Yesus yang lahir sekitar 2000 tahun yang lalu adalah manusia 100% dan juga adalah Tuhan 100%. Dia tahu segala sesuatu. Nah, kalau kita membaca bagaimana Tuhan Yesus ketika dia bertumbuh dewasa, umur 12 tahun saja, orang terheran-heran dengan pengetahuannya. Karena dia bukan manusia biasa. Dia adalah Tuhan. Dia tahu segala sesuatunya. Para ahli Taurat, dalam bahasa aslinya adalah para doktor. Ahli dalam Alkitab. Tercengang dengan pengetahuan Tuhan yang jauh melebihi pengetahuan mereka. Itulah yang lahir. Yang lahir adalah seorang yang ajaib, seorang yang maha tahu. Dan di sini juga dikatakan bahwa dia adalah Bapa yang kekal, Raja damai. Dia dalam pribadinya adalah seorang raja. Dia adalah seorang raja yang paling berkuasa. Dia adalah seorang raja yang paling bijaksana. Tapi dia juga adalah seorang raja yang akan memerintah dengan kelembutan dan dengan kedamaian. Karena dikatakan bahwa dia adalah Bapa yang kekal. Dia walaupun dia raja, dia mau menempatkan dirinya seperti seorang bapa bagi kita. Dia bukan raja yang memerintah kita dengan tangan besi.
Oh, dia akan memerintah dengan tangan besi, tapi bukan kita. Karena di sini dikatakan yang lahir untuk kita, umatnya, anak-anaknya. Dia akan memerintah dengan tangan besi kepada musuhnya yang tidak percaya kepada dia. Dia akan lemparkan mereka ke dalam api neraka. Itu benar. Tapi kalau kita yang percaya kepada Tuhan, kita semua akan mau merayakan Natal. Berarti ada sedikit keinginan kita untuk mengingat tentang juru selamat kita. Maka ingatlah Tuhan Yesus yang lahir adalah Tuhan, Raja yang mau menempatkan dirinya seperti seorang bapa bagi kita. Dia mau memerintah kita dengan segala kelembutan yang bisa diberikan oleh seorang ayah bagi anak. Dia adalah seorang raja yang akan memerintah kita dengan segala pemikiran untuk memberikan kepada kita apa yang baik. Karena Bapa bagi anak-anaknya selalu memikirkan apa yang terbaik. Dia adalah seorang Bapa yang akan mengorbankan dirinya bagi kita. Karena seorang Bapa selalu mau mengorbankan dirinya bagi anak-anaknya. Dan ini bukan Bapa sementara. Ini adalah Bapa yang kekal selama-lamanya. Yang kita mau ingat ini adalah kelahiran Bapa yang kekal. Tuhan kita. Dan dia adalah Raja Damai. Ketika dia memerintah, ketika kita mengikuti peraturannya, ketika kita taat kepada dia, yang terjadi adalah kedamaian. Kalau bicara mengenai kedamaian, berarti ada keadilan, ada kebenaran. Karena tidak mungkin ada kedamaian tanpa kebenaran dan keadilan. Ini yang lain. Raja seperti ini yang kita ingat di bulan Natal. Raja yang begitu luar biasa. Maka ketika kita datang kepada dia, kita mau mengingat kelahirannya, apa yang harusnya kita lakukan. Kita bukan waktu di mana kita bersenang-senang. Ini bukan waktu di mana kita memikirkan apa yang baik untuk kita, apa yang bisa kita tampilkan. Tapi ini adalah waktu di mana kita datang kepada dia untuk menyembah dia. Lihat orang Majus ketika mereka datang kepada Tuhan Yesus, apa yang mereka lakukan? Mereka datang kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus sedang terbaring di dalam palungan, kan? Sebuah tempat yang begitu hina. Apa yang mereka lakukan? Mereka adalah orang-orang kaya. Lihat saja apa yang mereka bawa. Kemenyan emas dan mur. Semua adalah barang-barang yang begitu berharga. Yang hanya diberikan kepada seorang raja. Dan dalam segala kekayaan mereka, adakah mereka datang dan berkata, ayah, kenapa seorang raja lahir dalam palungan? Mari kita buat palungannya lebih indah, lebih cantik. Atau mungkin kita pindahkan dia ke dalam hotel bintang 5. Ke dalam sebuah penginapan yang jauh-jauh lebih indah. Mari kita hiasi dengan segala hal yang baik. Apa yang menurut kita baik? Kita hiasi dengan emas, kita hiasi dengan perak. Ayo kita lakukan. Itu yang mereka lakukan? Tidak. Karena mereka sadar kenapa Tuhan Yesus lahir. Mereka belajar dari Daniel. Tulisan Daniel yang mereka baca. Bahwa yang lahir ini adalah raja. Kalau dia adalah raja, dia berhak melakukan apa saja yang dia mau. Dia mau lahir di palungan, terserah dia. Kita tidak punya hak untuk mengganti apa yang dia inginkan. Karena dia adalah raja. Kita hanya bisa datang untuk menyembah dia, sujud di hadapannya, dan mempersembahkan yang terbaik kepada dia. Itulah yang bisa kita lakukan di hadapan seorang raja. Karena di hadapan seorang raja, untuk membuka mulut pun kita tidak berani. Itulah yang lahir. Raja. Yang lahir pada saat Natal bukan pohon Natal. Pohon Natal itu menjadi tradisi gereja mulai dari abad ke-16. Dan dipopulerkan lebih oleh gereja-gereja Lutheran. Abad 16. Dan kemudian dibawa oleh kaum misionaris dari Amerika kemana-mana, termasuk di Indonesia.
Kalau kita mau mengambil sejarahnya jauh sebelum pohon Natal yang ada di gereja, mungkin kita bisa kaitkan atau orang mau kaitkan dengan praktik paganisme, pagan, praktik penyembah berhala, di mana bangsa Romawi itu mengadakan atau membuat pohon dari pinus, dari pohon Natal, cemara, dan mereka meletakkannya dalam rumah atau di luar rumah di tanggal 24 Desember. Untuk apa? Untuk mengingat akan musim semi yang akan datang dan menyembah dewa, kalau tidak salah, Saturnus. Nah, banyak orang bilang bahwa pohon Natal di gereja tidak ada kaitannya dengan itu, karena itu di Romawi, sementara pohon Natal di gereja dimulai dari Jerman, Lutheran, di abad 16. Nah, walaupun tidak berkait dengan itu, lalu ada yang mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang salah, karena dikaitkan dengan firman Tuhan. Mari kita buka Yeremia pasal 10. Yeremia pasal 10 ayat 3 dan 4. Lihat apa yang dikatakan di sini. Yeremia 10 ayat 3 dan 4. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu? Orang memperindah dengan emas dan perak, yang memperkuatnya dengan paku dan palu, supaya jangan goyang. Bukankah berhala itu pohon yang ditebang, kemudian dihias dengan segala hiasannya? Ya, orang mengaitkan ini dengan pohon Natal. Karena pohon Natal pada dasarnya, kalau zaman dahulu kala tidak seperti sekarang, yang terbuat dari plastik, kan? Terbuat dari plastik, atau bahkan ada yang mungkin tidak sanggup membeli pohon yang plastik, bela-belain membuat lampunya saja berbentuk pohon. Saking kita rindunya pohon Natal. Tapi zaman dulu orang betul-betul tebang pohon. Pohon asli yang ditebang, baik itu ditaruh depan rumah atau depan gereja, atau di dalam gereja atau dalam rumah. Pohon asli yang kemudian dihias. Mungkin Yesaya atau Yeremia pasal 10 berbicara lebih spesifik kepada berhala. Berhala adalah yang diukir kemudian disembah, disujud menyembah kepadanya. Nah, kita mungkin bilang pohon Natal kita taruh, kita hias, tapi kita tidak sembah. Kan tidak ada orang Kristen pergi ke depan pohon Natal dan sujud menyembah kepadanya, kan? Tidak ada, kan? Jadi mungkin kita bilang bukanlah seperti kata Yeremia, kita tidak menyembah pohon Natal. Tapi saudara-saudari, kita memang tidak menyembah pohon Natal secara fisik. Tapi sadar atau tidak sadar, lambat laun kita menyembah pohon Natal secara hati dan pikiran. Kita tidak menyembah pohon Natal secara fisik. Kita tidak sujud menyembah kepada pohon Natal. Tapi kita menyembah pohon Natal dalam hati dan pikiran kita. Karena pada saat Natal, yang kita rindukan, yang kita inginkan ada, hadir, adalah sosok pohon Natal. Itu menjadi berhala. Yang bahkan kalau tidak ada, kita merasa Natal itu tidak lengkap. Dan siapa yang mau bertanggung jawab kepada Tuhan kalau kita merindukan pohon Natal pada saat Natal, pada saat kelahiran, yang kita pikirkan adalah pohon Natal, yang kita pikirkan adalah hiasan gereja. Dan Sinterklas banyak ceritanya, kisahnya. Yang paling umum adalah tentang seorang Santa, makanya namanya Sinterklas atau Santa Claus. Seorang Santa, kalau dibilang seorang Santa adalah seorang yang baik dan kemudian diangkat menjadi orang kudus oleh gereja. Makanya disebut sebagai Santa.
Pertama-tama, ajaran ini tidak benar sesuai dengan firman Tuhan. Karena dalam firman Tuhan dikatakan semua orang Kristen adalah santa. Santa bukan orang-orang khusus. Santa adalah semua orang Kristen. Karena santa artinya orang kudus. Siapa orang kudus? Firman Tuhan katakan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang-orang kudus. Jadi kita semua santa. Oke? Tidak ada yang khusus santa. Semua orang Kristen adalah santa. Itu ajaran firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Santa Claus ini adalah orang yang memberikan hadiah kepada orang-orang. Dan ini menjadi salah satu hal yang paling ditunggu pada saat Natal. Kita lupa Tuhan Yesus yang lahir ke dalam dunia memberikan kita keselamatan. Yang kita tunggu adalah Santa Claus memberikan kita hadiah. Kalau dia hidup di masa yang lalu dan memberikan hadiah kepada orang, biar dia lakukan. Dia mencoba melakukan apa yang baik, yang menurut dia baik, yang bisa membantu orang lain. Silakan lakukan. Tapi bukan bagi kita untuk mengingat dia di saat Natal. Natal adalah tempat di mana kita mengingat Tuhan Yesus. Kenapa Santa Claus yang kita ingat? Makanya dalam gereja kita, mulai dari tahun ini, selama saya masih hidup, saya tidak tahu hamba Tuhan berikutnya setelah saya, kalau saya nanti sudah mati. Atau mungkin kalau saya sudah tidak di sini lagi. Dengan pertolongan Tuhan, saya berharap kita bisa mengerti. Natal tidak ada pohon Natal. Natal tidak ada hiasan gereja. Natal tidak ada Santa Claus. Tidak ada. Karena saya mau, yang saya rindukan, dan saya berharap kita semua rindukan, ketika Natal, kita semua betul-betul datang untuk mengingat kelahiran Tuhan Yesus. Kita semua datang bukan datang kemudian tercengang, merasa bahagia, merasa senang oleh karena pohon Natal yang sedang berkelap-kelip di depan sini. Atau oleh karena hiasan gereja yang kita datang, wah, indah sekali. Fokus kita menjadi berubah. Kita akan ada yang namanya puji-pujian. Kita akan mempersembahkan puji-pujian kepada Tuhan. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, tolong siapkan puji-pujian kalian untuk memuji Tuhan, bukan untuk menampilkan penampilan di depan sini. Untuk memuji Tuhan. Sama seperti para malaikat yang datang kepada para gembala bernyanyi memuji Tuhan. Bukan untuk memperdengarkan suara mereka yang indah, bukan untuk menunjukkan betapa mereka pandai bernyanyi. Fungsinya, tujuannya adalah untuk memuji Tuhan. Ini jawaban juga mungkin kadang di persekutuan, kalau ibadah persekutuan contohnya. Seperti remaja dan pemuda akan mengadakan Natal. Nah, kita mengadakan Natal di kalangan remaja dan pemuda saja. Lalu mungkin ada pertanyaan, kalau kita mau mempersembahkan lagu, lalu siapa yang melihat kita? Tak perlu ada yang melihat kita. Tuhan lihat kita. Yang kita mau puji dan kita sembah adalah Tuhan. Kita bukan datang ke depan untuk, lihat kami mau bernyanyi. Ingat, di hadapan kita ada raja di atas segala raja. Yang kemuliaan hanya bagi dia, bukan bagi siapa-siapa. Dan dalam ibadah-ibadah Natal kita harus pastikan, kita harus buat sedemikian rupa, sehingga fokusnya tetap Tuhan. Pusat dari ibadah itu adalah Tuhan. Bukan manusia, bukan siapapun. Makanya dalam kebaktian Natal kita, tidak ada yang namanya kata-kata sambutan. Ini semua tidak penting. Ini hanya membanggakan diri sendiri. Aku ketua panitia, ini yang sudah aku lakukan gini. Aku wakil ketua panitia. Oh ini. Kalau ada orang yang datang, ajak mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Siapapun mereka. Kalau mereka punya pangkat yang tinggi di luar sana, mereka juga manusia biasa dan duduk seperti jemaat biasa.
Dalam kebaktian dan acara Natal kita tidak ada tempat khusus yang kita berikan kepada orang-orang yang tinggi statusnya di luar sana. Kita semuanya datang di hadapan hanya ada satu Raja, Tuhan Yesus. Dan dengan demikian, saya berdoa dan berharap kita lebih menghayati, merenungkan kelahiran Tuhan Yesus. Dan lebih-lebih memikirkan, apakah aku sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku? Karena Dia adalah Raja di atas segala raja yang datang untukku, untuk menyelamatkan aku dari dosa. Sudahkah anak-anakku percaya kepada Tuhan Yesus? Sudahkah orang yang aku kasihi betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus? Ini adalah waktu di mana kita betul-betul memikirkan akan hal ini, betul-betul merenungkannya, betul-betul mendoakannya, supaya Natal ini tidak berlalu sia-sia. Jangan kita menjadi orang Kristen yang merayakan Natal tahun demi tahun, tahun demi tahun, tapi tidak mengenal Tuhan kita. Ketika kita bertemu dengan Dia, kita tanya, kamu siapa? Kita bahkan tidak tahu siapa Dia. Dan Dia pun akan tanya, kamu siapa? Aku tidak mengenal engkau. Itu akan menjadi hal yang paling berbahaya. Jadi Natal adalah waktu untuk mengingat kelahiran Sang Raja, Sang Juru Selamat. Ingat kembali, namanya adalah Penasihat Ajaib. Apalagi Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi katakan di ayat 6, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Ketika Natal, satu hal lagi yang harus kita ingat. Dia sudah datangkan pertama kali untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dia pun akan datang kedua kali. Dia akan datang kedua kali dan akan memerintah betul-betul dalam dunia ini sebagai seorang raja. Dan dalam Natal kita juga mau ingat dan mau berdoa supaya Dia datang segera. Karena hidup dalam dunia atau dunia ini sudah terlalu gelap bagi kita yang mengasihi Dia. Dan kita sangat merindukan Dia segera datang dan membawa kita ke dalam kerajaannya. Itu kerinduan kita paling besar. Dan kerinduan kita ini bukanlah kerinduan yang sia-sia. Karena firman Tuhan katakan, kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Kecemburuan Tuhan semesta alam apa maksudnya? Maksudnya adalah Tuhan tidak akan membiarkan hal ini berlalu tanpa terjadi. Dia pasti akan melakukan. Bagaikan seseorang yang cemburu terhadap sesuatu, demikianlah keinginannya yang begitu besar untuk melakukan itu. Jadi pasti akan terjadi. Tuhan Yesus sudah datang pertama kali, Dia sudah selamatkan kita dari dosa. Kita ingat, kita mau renungkan, kita mau betul-betul bersyukur kepada Dia dan memuji Dia. Dan sambil kita juga ingat bahwa sebentar lagi Dia akan datang dan akan membawa kita ke dalam kerajaannya. Itulah sukacita kita yang paling besar dalam Natal ini. Bukan yang lain-lain. Jadi biar pelan-pelan kita lebih merindukan Tuhan daripada apa yang ada yang bisa kita lihat dengan mata ini. Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ampuni kami Tuhan, kalau ada waktu yang telah berlalu di mana kami tidak melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Bahkan dalam mengingat akan kelahiran Tuhan Yesus, sering kami melakukannya untuk kesenangan kami sendiri. Kami mencari
dan berusaha untuk mempersiapkan, melakukan segala sesuatunya untuk kesenangan kami sendiri. Supaya kami senang, supaya kami bahagia, supaya kami bisa bersuka cita. Tapi Tuhan sering dilupakan. Bahkan Tuhan sering ditiadakan. Bapa, ampuni kami. Dan tolong kami Tuhan mulai hari ini untuk lebih memikirkan perkara-perkara surgawi. Untuk lebih memikirkan bahwa di Natal ini Tuhan, kami harus sungguh-sungguh datang kepada Raja di atas segala raja. Untuk menyembah Dia dan berfokus untuk memuliakan Dia. Tidak ada yang lain yang perlu dibuat senang dan bersukacita selain daripada Engkau, selain daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, tolong supaya segala ibadah kebaktian kami di bulan Natal ini dan di bulan-bulan selanjutnya terus menjadi kebaktian, ibadah yang berkenan kepada Tuhan, membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan di sorga. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang membuka hati dan pikiran kami. Tolong kami untuk menaati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.